Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali lebih dalam nih soal buku Empowered, khususnya bagian 7. Fokusnya itu di bagian tujuan tim atau team objectives. Kita mau lihat gimana sih perusahaan teknologi top itu menetapkan tujuan buat tim mereka. Jadi, misi kita hari ini ya, membongkar rahasia di balik tim yang nggak cuma sibuk, tapi beneran ngasih hasil. Gimana mereka geser dari sekedar, ya bikin daftar fitur, jadi pemecah masalah yang oke punya. Siap ya kita bedah? Siap. Intinya sih ada pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya kita kasih tim daftar fitur buat dikerjain, sekarang kita kasih mereka masalah buat dipecahkan. Kedengarannya mungkin cuma beda kata ya, tapi ini soal perubahan pola pikir, tentang pemberdayaan dan juga akuntabilitas. Nah ini menarik. Kenapa sih pergeseran ini dianggap penting banget? Bukannya ngasih daftar fitur itu lebih to the point gitu. Sumber ini kayaknya nekenin banget soal pendekatan masalah dulu. Justru itu kuncinya. Gini, kalau tim cuma dikasih daftar fitur, fokus mereka ya di output aja, selesaiin fitur itu. Kalau ternyata fiturnya nggak nyelesain masalah user, ya bukan urusan mereka lagi kan. Tapi kalau mereka dikasih masalah, mereka jadi punya ownership, rasa memiliki terhadap outcome-nya. Masalahnya harus beres. Ini nyambung banget sama judul bukunya Empowered. Tim diberdayakan, cari solusi terbaik, bukan cuma nurutin perintah. Kalau solusi pertama gagal, ya mereka tahu, oke, tugas kita belum selesai nih sampai masalah ini bener-bener kelar. Oke. Jadi rasa kepemilikannya itu ke hasil akhir ya, bukan cuma ke checklist tugas selesai. Terus gimana caranya ngerjemahin masalah ini jadi sesuatu yang bisa dipegang sama tim? Yang menarik, dari yang dijelasin di sumber kita nih, ada pembagian peran yang cukup jelas. Jadi objektif atau tujuan besarnya, masalah yang perlu dipecahin, itu biasanya datang dari pimpinan. Ini ngasih arah strategisnya. Tapi, nah ini dia, key results-nya, hasil kunci yang terukur, itu justru dirumuskan sama timnya sendiri. Tunggu. Jadi timnya yang nentuin ukurannya sendiri? Nggak takut mereka bikin target yang gampang aja gitu? Pertanyaan bagus itu. Ya, resiko itu selalu ada, tapi keuntungannya biasanya lebih besar. Tim yang di lapangan itu kan seringkali yang paling tahu apa yang realistis dan gimana cara ngukur kemajuan yang paling pas gitu. Mereka jadi lebih akuntabel sama hasil kunci itu karena mereka ikut bikin ukurannya. Tentu, pimpinan tetap terlibat ya buat mastiin KRS-nya itu cukup menantang dan sejalan sama tujuan besar. Oke, bisa kasih contoh mungkin? Biar lebih kebayang? Bisa. Misalnya ya, objektifnya, tingkatkan kepuasan pelanggan terkait proses pengiriman barang. Nah, timnya mungkin usul key results kayak kurangi komplain keterlambatan dari 10%, jadi katakanlah 3%. Tapi nggak cuma itu, mungkin ditambah lagi. Pertahankan skor kepuasan untuk packaging di atas 4,5 dari 5, sambil pastikan biaya per pengiriman nggak naik lebih dari 2%. Jadi ada keseimbangan gitu, nggak cuma ngejar satu angka. Iya. Jadi nggak ngorbanin aspek lain demi satu metrik ya? Masuk akal. Terus soal ambisinya gimana? Buku ini kan nyebut ada moonshot, ada roof shot. Gimana tim tahu mana yang diharapkan dari mereka? Nah, ini dia pentingnya komunikasi dari pimpinan. Harus jelas banget apakah sebuah objektif itu diharapkan jadi terobosan gede, moonshot, targetnya ambisius banget, bolehlah kalau nggak 100% tercapai, atau sekedar peningkatan yang lebih pasti. Roof shot. Ini lebih konservatif tapi harus kena target. Ada juga yang namanya komitmen berintegritas tinggi atau high integrity commitment. Ini buat kasus-kasus yang memang mutlak harus selesai di tanggal tertentu. Beda sama OKR biasa, ini butuh analisa mendalam dulu dari tim sebelum mereka bilang, iya, sanggup. Oke, itu kalau buat satu tim ya. Tapi kadang masalah kan gede banget, kompleks gitu. Gimana kalau butuh lebih dari satu tim? Kolaborasi gitu. Tepat sekali. Kolaborasi jadi kunci. Sumbernya nyebutin beberapa cara. Bisa pakai tujuan tim bersama atau share tim objektif. Jadi beberapa tim, misalnya tim platform yang ngurusin infrastruktur sama tim experience yang bikin tampilan, kerja bareng buat satu objektif besar. Atau kadang bisa juga beberapa tim dikasih masalah yang sama, tapi dari sudut pandang beda. Ini buat ngurangin risiko kalau satu pendekatan gagal, plus bisa jadi malah muncul inovasi baru. Wah, menarik ya. Jadi ini bukan cuma sekedar bikin tujuan di awal kuartal terus ya udah dilupain gitu aja ya. Kayaknya butuh pengelolaan yang aktif banget nih. Oh, sama sekali bukan set and forget. Ini sistem yang hidup.
tim harus aktif nge-track kemajuan key results mereka sendiri, manajer perannya lebih jadi coach, bantu tim kalau ada kesulitan capai tujuan. Pimpinan juga turun tangan bantu ngilangin hambatan, apalagi kalau hambatannya antar tim. Jadi, ya buat Anda yang dengar, sistem pemberdayaan ini perlu perhatian terus-menerus dari semua lini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya itu pergeseran dari mentalitas. Katakanlah pabrik fitur jadi pemecah masalah yang berdaya. Kuncinya di pemberian masalah yang jelas dari atas, objektif, tapi kasih otonomi ke tim buat nentuin cara dan ukuran suksesnya, key results. Bener gitu ya? Persis. Pemberdayaan yang beneran itu ya datangnya bareng konteks strategis yang jelas dan dukungan aktif. Bukan cuma lempar tugas aja. Akuntabilitas itu munculnya alami kok kalau tim merasa punya masalah itu dan solusi mereka dihargai. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau di lingkungan kerja Anda sendiri, tujuan itu mulai dibingkai sebagai masalah bersama yang perlu kita pecahkan. Bukan cuma sekedar daftar tugas individu yang harus selesai. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi di dinamika tim dan hasil kerjanya? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.